Pasca banjir lahar hujan, upaya pembersihan dan normalisasi sungai dilakukan oleh anggota TNI bersama dengan Kementerian PUPR di Kenagarian Bukik, Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah alat berat dikerahkan guna membersihkan dan menormalisasi aliran sungai. Bahkan satu jembatan harus dirobohkan karena menyebabkan tumpukan material pasca banjir lahar hujan yang menerjang wilayah ini. Selanjutnya, saudara, akan dibangun jembatan Beli atau jembatan rangka baja dalam beberapa hari ke depan sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat. Prioritas untuk pengerjaan adalah membongkar jembatan, karena selama ini jembatan ini menjadi salah satu penyebab dari bertumpuknya material karena adanya tiang di bawah jembatan. Dan hari ini alhamdulillah bisa dilihat sendiri tadi, untuk jembatan sudah proses hancur, roboh. Kemudian nanti kita bergerak untuk melaksanakan kegiatan proses untuk pemasangan jembatan Beli. Harapannya nanti di tanggal 21 atau tanggal 22 selama 3 hari pemasangan jembatan Beli ini sudah siap. Artinya bisa jalan ini bisa dijadikan lagi untuk arus jalan utama. Sekitar 100 warga pengungsi terdampak banjir lahar hujan di Tanah Datar, Sumatera Barat ini mulai sakit. Warga yang mengeluhkan sakit ini berada di posko pengungsian Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Selain diberikan obat, di posko layanan kesehatan keliling yang dibuka oleh Bitdokes Polda Sumbar ini, warga juga diberikan multivitamin. Layanan kesehatan keliling akan terus digencarkan hingga menjangkau daerah pelosok yang terdampak. Yang banyak sih keluhannya saat ini adalah sakit-sakit badannya ya. Jadi mungkin pada saat bencana memang ada beberapa warga di sini yang kemudian berlari ya untuk menghindari banjir itu berlari ke suatu tempat. Dan ada juga mereka yang habis bersih-bersih rumahnya, habis bersih-bersih di kampung, kemudian badannya memang sakit-sakit semua. Dan untuk mengetahui bagaimana terkait kondisi terkini banjir lahar Marapi di Sumatera Barat, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Rio Johannes yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Selamat pagi, Rio. Rio, bagaimana dengan kondisi para pengungsi di sana? Apakah juga akan ada trauma healing yang sudah diberikan kepada korban terdampak? Rata-rata mereka warga ini mengeluhkan sakit apa, Rio? Ya, Rizky dan juga saudara, untuk di kondisi pengungsi sendiri saat ini masih banyak pengungsi yang tersebar di 6 kecamatan terdampak di Kabupaten Tanah Datar. Dari data awal itu sekitar 2.300-an pengungsi tersebar di 6 kecamatan. Mereka ditempatkan di beberapa bangunan fasilitas umum dan juga bangunan kantor wali nagari. Dan untuk kondisi sendiri saat ini memang mereka mulai mengeluhkan sakit-sakit kondisi badan, nyeri persendian, dan juga ada di antara mereka yang tensinya mulai naik karena ini disebabkan mereka kurang istirahat dan juga kesulitan tidur di malam hari karena mereka masih trauma dengan kondisi malam hari jika hujan turun. Mereka sangat takut dengan ancaman banjir lahar hujan susulan. Dan untuk penanganan sendiri di Kabupaten Tanah Datar ini untuk obat-obatan dan logistik terus dipasok untuk memaksimalkan proses distribusi. Itu juga sudah dibangun 7 jembatan BEI oleh TNI AD tersebar di beberapa jalur jalan utama, sehingganya ini lebih memaksimalkan proses penyaluran bantuan. Dan untuk masyarakat di pengungsian, mereka mayoritas sangat membutuhkan yaitu bantuan pakaian ganti serta kebutuhan akan air bersih siap minum. Demikian, Adisti. Oke, jadi sampai saat ini warga ini masih membutuhkan pakaian bersih begitu, termasuk juga ketersediaan air bersih begitu ya, yang memang apakah sudah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau otoritas tempat di sana? Ya, untuk kebutuhan air bersih memang dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar itu menyediakan mobil tangki air dari PDAM. Mereka secara mobile akan datang ke titik-titik pengungsian untuk support atau mendistribusikan air bersih bagi korban terdampak banjir di pengungsian. Dan selain dari PDAM Kabupaten Tanah Datar, ini juga beberapa pihak dari TNI dan juga Polri itu juga mendistribusikan air bersih bagi warga yang terdampak di sini. Di sini ada mobil yang dikirimkan oleh Polda Sumbar, itu mobil yang bisa
langsung untuk mensterilkan air. Jadi mengambil sumber air sungai lalu menjadikannya air yang bisa siap minum bagi warga. Dan mobil ini, mobil water treatment namanya, itu digerakkan di Kabupaten Tanah Datar, itu bergerak secara mobile menjangkau titik-titik yang memang masih belum bisa mendapatkan sumber air bersih di Kabupaten Tanah Datar ini. Karena mayoritas daerah terdampak ini sumber air bersih mereka merupakan sumber mata air dari Gunung Merapi yang saat ini memang sudah tidak bisa lagi untuk mendistribusikan atau menyuplai air bersih bagi masyarakat di lokasi terdampak. Demikian, Adisti. Oke, jadi pasokan air bersih memang terus diupayakan begitu ya untuk warga yang memang terdampak dari banjir lahar Gunung Merapi. Soal lain ini, Rio, bagaimana soal pembersihan material? Apakah sampai saat ini masih terus dilakukan? Ya, untuk pembersihan material itu masih terus dilakukan. Beberapa alat berat juga sudah diturunkan ke titik pengungsian. Ke titik-titik terdampak, beberapa di antaranya sudah mulai bersih karena banyak sekali alat berat yang diturunkan. Dan untuk personel TNI dan Polri juga turun membantu membersihkan rumah-rumah warga yang terdampak. Dan ini mungkin pembersihan sudah mencapai persentase di sekitar 50%. Karena semua personil dan juga warga, mereka bergotong royong untuk membersihkan lokasi-lokasi terdampak, termasuk rumah mereka sendiri. Karena jika di sini, di tempat pantauan saya, pada siang hari, mayoritas itu warga yang mengungsi, itu kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan kawasan yang terdampak. Dan malam hari mereka kembali ke pengungsian. Dan sejauh ini memang untuk rencana dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar, itu ada pendataan lebih kurang 300 rumah yang sudah didata. Mereka berada di titik-titik yang memang sangat rawan atau berada di pinggiran sungai yang berjaraknya lebih kurang dari 300 meter. Dan ini 300 rumah ini rencananya akan direlokasi. Dan ada satu titik lokasi yang 2,5 hektar disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap akan mendiskusikan ini dengan Ninik Mamak selaku pengelola tanah milik wilayah agar nantinya pihak keluarga yang terdampak memilih titik yang mereka inginkan sesuai dengan tanah wilayah mereka. Jika ini tidak akan menimbulkan penolakan, yang akan dilakukan juga diputarkan. Oke, baik. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar. Selamat bertugas kembali, Rio Johannes.